Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Upway Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Mau ngingetin lagi buat teman-teman semua untuk selalu menjaga prokes. Sekarang tanggal 22 Juli. Gue lagi nge-take untuk episode Kamis Gerimis seperti biasanya. Buat kemarin, episode kemarin hari Senin kemarin, gue udah bacain satu cerita, bukan bacainnya, ngobrol bareng Dira. Lo boleh dengerin dulu episode kemarin jika lo belum dengerin. Jika udah, langsung next ke episode ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, seperti yang kita tahu, emang banyak juga COVID, semoga makin menurun ya. Niatnya tanggal 26 juga, kalau misalkan udah menurun, itu bukan darurat lagi namanya, tapi dibagi per level 1, 2, 3, 4. Dan I don't know, kita ikutin aja. Semoga tetap bisa diberikan kesehatan dan imun yang kuat untuk survive melawan COVID-19 ini. Oke. Jadi pada hari ini di Kamis Gerimis spesial episode kali ini, gue udah memilih cerita yang udah masuk ke dalam message gue, dan ternyata ini ceritanya ada lanjutan dari beberapa episode lalu. Gue lupa episode keberapa. Cuman orangnya udah pernah cerita gitulah. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingat atau teman-teman ada yang tahu atau paham, ya mungkin sadar, oh iya nih cerita lanjutannya kemarin nih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ceritain apa cerita yang pengalaman dari kontributor pada hari ini. Begini ceritanya, guys. Oke, hai Min, masih inget kan sama cerita gue yang pertama tentang FWB-an sama Radit dan mantan gue Tony yang pernah bikin gue tinggal selama setahun di Jogja. Nah, ini kelanjutan ceritanya nih. Jadi selama gue di Jogja itu, gue kerja di salah satu perusahaan di bidang food and beverage yang mempunyai 2 cabang restoran. Yang satu di daerah dekat kampus UGM dan yang satunya di dekat Tugu Jogja. Dari pertama kali gue datang buat interview, gue udah menarik perhatian sebagian besar karyawan di sana. Bukan yang sombong, tapi memang kenyataan. Perawakan gue yang lumayan oke, tinggi, putih, langsing, modis, ngalahin pegawai perempuan yang ada di sana. Dan mungkin mereka juga mikir ngapain orang Jakarta malah nyasar cari kerja di Jogja. Tapi karena tujuan gue emang untuk supaya deket sama Tony, jadi ya gue nggak peduli kata-kata orang. Di sini gue nggak bakal bahas tentang hubungan gue sama Tony yang notabene berakhir setelah sebulan gue pindah ke Jogja. Dengan salah satu alasannya karena di tempat gue kerja lebih banyak teman cowok daripada cewek, dan Tony gak bisa terima itu. Setelah putus dari Tony, mau gak mau gue harus stay di Jogja selama setahun dan harus mikir gimana caranya gue bisa bertahan hidup di sana. And for your information, gaji gue 3 bulan pertama waktu itu cuma 750.000 per bulan. Gue masih dapat subsidi dari bokap untuk bayar kos, tapi untuk makan dan lainnya gue cuma ngandelin dari gaji itu. Memang sih di sana makan murah banget. Sekali makan 10.000 itu udah bisa makan pakai nasi, pakai ayam dan sayur plus es teh manis. Tapi tetap aja kebutuhan gue kan bukan cuma makan, butuh hiburan dan juga rekreasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, gue mulai ngebuka diri untuk berteman sama banyak orang di tempat gue kerja. Teman yang pertama sebut saja namanya David. Dia salah satu karyawan bagian maintenance dan purchasing. Levelnya udah manajer, tapi bukan atasan gue langsung karena gue bagian finance. Hubungan gue sama David lumayan deket, tiap hari ketemu, obrolan kita nyambung, ya pokoknya serulah temenan sama dia. Nah, gue kalau mau kemana-mana pasti minta anterin dan temenin dia. Entah gue saat itu mau belanja kebutuhan atau sekedar jalan-jalan keliling Jogja. Oh iya, dulu zaman tahun 2012 sebelum ada ojol atau taksi online, di Jogja itu gak ada kendaraan umum selain ojek pangkalan dan taksi argo. Jadi lo harus punya kendaraan sendiri kalau mau kemana-mana, atau ya naik taksi itu boros dong kalau tiap gue pergi naik taksi. Jadi gue manfaatin benefit dari David. Toh dia juga senang aja, bahkan gak jarang dia juga yang ngajak. Seperti sore itu dia tiba-tiba chat gue, nanti malam ada acara gak? Nonton Skyfall yuk. Boleh, jawab gue. Pas beres kerja gue sempetin pulang dulu ke kosan buat mandi dan ganti baju. Kosan gue deket banget dari tempat kerja, cuma 5 menit jalan kaki. Gak lama itu David jemput.
Tapi ternyata kita gak langsung ke bioskop. Dia ngajak mampir ke kos dia dulu. Mau naruh laptop, ribet kalau dibawa katanya. Sampai kosan dia gue diajak masuk ke kamarnya dan disuruh nunggu sebentar karena ternyata dia juga mau mandi dulu. Ini pertama kalinya gue masuk kamar dia, tapi anehnya gue gak ngerasa canggung sih. Dia ngidupin TV supaya gue gak mati gaya sambil nunggu dia mandi. Sekitar 20 menit dia keluar kamar mandi cuma pakai boxer, gue masih santai aja di tempat tidurnya sambil nonton TV, gak ada pikiran aneh. Setelah dia pakai pakaian lengkap, tiba-tiba dia bilang, aku baru beli parfum loh, cobain deh, enak wanginya. Dia nyamperin gue sambil nyodorin pergelangan tangan yang udah disemprotin parfum. Tapi dia malah bilang, posisi kamu kok menantang gitu sih? Gue kaget denger ya. Rasanya posisi gue biasa aja, gue cuma nonton rebahan sambil nonton TV. Dan dia malah ngerangkak naik ke atas gue dan mukanya udah deket banget di depan muka gue. Kamu mau ngapain mas? Gue lumayan deg-degan saat itu. Dia lalu nyodorin pergelangan tangan lagi. Kali ini tepat di hidung gue, enak gak wanginya? Sekali lagi dia nanya, iya enak. Perasaan gue udah mulai campur aduk antara takut tapi juga penasaran. Ntar gue minum dulu. Aduh kopinya enak banget. Sumpah sorry jadi ada suara statis ya. Tiba-tiba dia malah beralih ke leher gue. Parfum kamu juga enak wanginya. Dia komentar, gue memang selalu pakai parfum di titik nadi sekitar leher. Dari situ gue udah mulai tahu kemana arah selanjutnya. Dan benar aja dia mulai ciumin leher gue terus pindah ke bibir. Jujur cuman enak banget. Dan gue mulai ke bawah. Dia narik gue pelan-pelan supaya posisi gue duduk gue di atas dia. Tangan dia mulai main di pinggang gue. Pelan-pelan dia mulai usaha untuk ngebuka kaos yang gue pakai. Tapi saat itu juga gue dorong tangan dia dan lepasin ciumannya. Kita jadi nonton kan mas? Gue tanya ke dia. Dia semacam baru sadar sama apa yang dilakuin. Langsung jawab, iya ayo kita nonton. Setelah selesai nonton dan dia nganterin gue pulang, dia bahas soal kejadian tadi di kos. Dia minta maaf karena udah ngelakuin itu. Gue cuma jawab gak apa-apa kok, tenang aja. Waktu itu gue nganggap dia ngelakuin itu ya karena dia suka dan mau ngedeketin gue. Dan gue juga udah gak ada pacar jadi gak masalah. Sekitar 4 hari setelahnya, siang-siang saat gue lagi kerja di ruang gue, tiba-tiba si David masuk. Sini bentar yuk ikut aku, ngapain? Gue agak heran. Sini ke depan bentar, ada yang mau aku omongin. Gue mulai deg-degan tapi tetap keluar ruangan dan ngikutin David. Dia ngajak gue duduk di depan di area resto tempat sebiasa dia kerja. Ternyata dia kehilangan uang 1 juta yang dia bilang disimpan di lemari bajunya. Dan gak ada orang lain yang masuk kamar dia selain gue. Gue kesel dong dituduh ambil uang dia. Akhirnya dia ngajak gue ke kosannya nanti sore untuk bantu nyari uang ya. Gue iyain karena gue juga mau ngebuktiin kalau gue gak ngambil uang dia gitu loh. Sore harinya, begitu sampai kosan dia langsung minta gue buat buka lemari untuk nyari uangnya. Aku biasa taruh di tumpukan celana jeans ini. Coba deh kamu cari. Aku cari juga di tempat lain, takutnya keselip. Tanpa kejawab gue langsung bongkar lemari gue, keluar celana jeans dia satu persatu. Dan tanpa perlu waktu lama pas sampai di tumpukan paling bawah, uangnya ketemu dong. Uang pecahan 50 ribuan 20 lembar. Ini ada, langsung gue kasih ke dia. Dia langsung senang dan refleks cium pipi gue sambil bilang makasih. Kok bisa ketemu uangnya? Padahal tadi aku udah cari juga di situ tapi gak ketemu dia heran. Kamu nyarinya gak benar, yang teliti lah, pakai nuduh orang segala lagi. Gue masih ngomel. Dia malah cengengesan, iya maafin aku ya, kamu gak marah kan? Terus aku dapat apa? Udah nemuin uang kamu. Dia malah senyum nakal. Lanjutin yang kemarin mau gak? Gue pura-pura bego. Lanjutin apaan? Tanpa ngejawab lagi dia langsung cium bibir gue. Pelan-pelan dia dorong gue ke tempat tidur dan gue ngikutin. Gue paling lemah kalau udah dicium di bibir. Apalagi ciuman dia enak banget. Seperti kemarin pas udah duduk di tempat tidur, dia pelan-pelan mulai buka kancing blouse gue satu persatu. Dan semuanya terjadi begitu aja. Malam itu kita main 3 ronde dengan berbagai gaya. Ini pertama kalinya gue having sex enak gitu. Ukuran dia juga lumayan gede, bikin gue ngerasa penuh saat masuk ke dalam gue. Hubungan gue sama David gak ada kelanjutannya, dalam artian ya gak ada lebih dari teman. Saat itu udah gue gak tahu sebenarnya tujuan dia apa, karena dia gak usaha deketin gue untuk jadi pacar. Dan gue pun gak ngarep apa-apa. Kita masih sering ngobrol dan jalan bareng. Tapi saat itu dia ngajak ke kosannya selalu gue tolak atau gue nunggu di luar kamarnya karena gue mau ngebatasin diri sama David. Setelah 6 bulan kerja, gue dirotasi sama atasan gue yang awalnya gue in charge di resto yang di dekat UGM. Sekarang gue disuruh handle resto yang di dekat Tugu Jogja. Di situ gue ketemu orang-orang baru lagi, rekan kerja berbeda. Dan ada salah satu cowok yang menarik perhatian gue. Namanya Budi. Dari awal kenalan gue udah deg-degan. Gue suka matanya, entah kenapa terlihat bersinar. Budi ini baik banget sama gue. Dia yang bantuin gue kalau pas gue bingung atau butuh bantuan. Termasuk nganterin gue pulang ke kosan. Karena walaupun gue pindah tempat kerja, gue gak pindah kos. Dan itu bikin gue harus naik kendaraan untuk berangkat dan pulang kerja. Rumah Budi memang gak sejalan sama kos gue. Tapi dia tetap mau nganterin gue pulang tiap hari. Lumayan lah ngirit ongkos. Selain itu Budi juga perhatiin banget sama gue.
Pernah pas gue sakit dia datang ke kosan gue bawa makanan dan buah-buahan banyak banget. Dia juga nyuapin gue makan, gue sempat baper sih karena diperlakuin gitu sama dia. Lalu pada suatu malam kita semua lembur kerjaan laporan keuangan. Kita ngumpul dan kerja bareng di semacam rumah yang dijadiin mes karyawan yang memang disediain sama owner restonya. Di situ ada David dan Budi juga. Tapi ya gue biasa aja karena memang niatnya buat kerja lembur. Karena udah malam banget sekitar hampir jam 12, gue izin rebahan sebentar di salah satu kamar karena ngantuk banget. Mau pulang duluan gak enak sama yang lain. Terus sekitar jam 2 pagi Budi bangunin gue ngajak gue pulang karena yang lain juga udah mau pulang dan laporan udah beres. Pas udah sampai kosan gue tiba-tiba Budi bilang mau menumpang boker dulu, mules katanya. Ya udah gue bolehin. Gak lama dia keluar kamar mandi, dia bilang, "Nyet, aku boleh nginep sini nggak?" BTW-nya itu semacam panggilan sayang dia ke gue, aneh sih tapi gue suka. Gue kaget dan agak ragu pas dia bilang mau nginep. Kosan gue emang kos cewek dan boleh-boleh aja bawa cowok bahkan nginep. Udah jam segini Nyet, aku udah ngantuk banget, lanjut dia ngakinin gue. Tapi kamu tidur di mana? Kasur kalau aku kan kecil gini, gue cari alasan. Ya nggak apa-apa, kita tidur berdua. Hah? Tapi emang kamu gak dicari seorang rumah? Gue masih usaha cari alasan. Tapi dia malah langsung rebani kasur gue sambil bilang gak bakal dia nyariin aku. Akhirnya gue nyerah. Gue masukin sepatu dia ke dalam kamar gue, kunci pintu dan mati lampu. Gue belum bisa tidur karena tadi udah ketiduran sebentar. Ditambah ada orang lain di kasur gue. Posisinya di awal nggak belakangin gue. Tapi lama-lama dia malah berbalik ke arah gue dan mulai peluk gue dari belakang. "Mas, kamu sering ya tidur sama cewek begini?" Gue tanya karena tahu dia juga belum tidur. "Enggak, baru sama kamu doang," kata dia. "Hahaha, bohong banget, nggak mungkin." "Ya udah kalau nggak percaya. Terus kalau kamu ada hubungan apa sama David?" "Kata anak-anak kalian berdekat." Dia ngalihin pembicaraan. "Enggak, cuma teman doang," jawab gue. "Yakin teman?" "Iya yakin." "Berarti kok masih ada kesempatan dong." "Kesempatan apa?" Bukan agak jawab pertanyaan gue, dia malah narik badan gue supaya berhadapan sama dia dan dia mulai cium bibir gue. Seperti biasa, cuman bibir adalah titik lemah gue dan bikin gue langsung ke bawah. Dia mulai memposisikan dirinya di atas gue dan ya semuanya mengalir begitu saja. Jujur gue takut baper dan ngarep sama Budi. Karena memang dari awal gue udah suka sama dia dan dia juga perhatian banget sama gue. Tapi permasalahannya adalah gue gak tahu tujuan dia memperlakukan gue kayak gitu tuh apa. Jadi gue berusaha ngontrol hati gue supaya gak suka lebih jauh lagi sama Budi. Dan belakangan gue tahu dari orang lain kalau Budi sebenarnya udah punya pacar tapi LDR. Setelah 3 bulan ternyata gue balik lagi dipindah ke resto yang awal. Mungkin atasan gue takut terbatasan gue dan kasihan kalau tiap hari harus ngeluarin ongkos lebih untuk pulang pergi ke kantor. Dan 3 bulan terakhir di Jogja, gue mutusin untuk berteman dengan wajar sama semuanya termasuk David dan Budi. Karena gue tahu gue bakal balik ke Bogor dan gue gak mau punya masalah atau hubungan yang berkelanjutan sama siapapun di sana. Saat itu mungkin gue cuma cari pelampiasan setelah terbebas dari Tony yang ngerasa bangga karena banyak orang yang mau kenal deket sama gue. Gue gak sadar hubungan gue sama mereka tuh apa, entah FWB atau HTS. Tapi menurut lu gimana Min? Dan sampai sekarang gue masih temen di Instagram sama David, masih suka komen-komen. Tapi kalau sama Budi gue udah benar-benar lost kontak. Terakhir yang gue tahu dia juga udah married dan punya anak. Sekian cerita gue, makasih banyak karena udah dibacain lagi. Love you man. Notifnya nggak di endorse, tiba-tiba masuk notif. Aduh. Oke. First of all gue mau bilang terima kasih buat kontributor yang udah cerita. Seru banget ya. Ya mungkin gimana ya, kalau lihat dari case-nya sih, ini adalah seorang wanita yang jauh dari rumah, yang berapa ratus kilometer dari rumahnya, jauh, tinggal sendiri, harus survive. Dan iya sebenarnya harus kerja gimana mereka tuh untuk menghasilkan uang. Dan agak sedikit lucu sih, bukan lucu ya, lebih ke yang kok gampang ya ternyata. Apakah orangnya easy going banget? Gue lihat sih orangnya kayak easy going deh. Lo orangnya extrovert atau lo juga si orang ini juga terbuka gitu kan sama orang. Iya tapi ini juga salah satu keuntungan ya. Maksudnya kelebihan dari dia gitu, dimana dia harus tahu, dia harus bisa beradaptasi sama suatu ketika atau suatu keadaan yang emang lo mengharuskan untuk survive gitu loh. Dan daripada lo malah ya merusak atau lu malah jadi susah, ya mau gimana kan. Cuman yang dari cerita di sini ya wajar aja gak sih? Gue nggak tahu sih ya. Tapi dari so far kalau misalkan gue lihat, gue belum review cerita sebelumnya sih. Yang amat disayangkan adalah ketika
lu sebagai wanita lu nggak punya power untuk berbicara atau mengkomunikasikan apa yang lu rasain gitu loh. Why? Kenapa gitu? Padahal kan kalau misalkan lu punya perasaan atau lu pengen tahu orang itu mau nganggap lu seperti apa dan di gimana gitu loh, itu ngomong aja gitu, tanya ini mau ngapain, ini mau gimana, ini mau kemana, harusnya gimana gitu loh. Lo kelewat batas nih gitu loh. Kalau misalkan emang lo nggak bisa atau lo nggak pengen gitu. Tapi ya kalau misalkan lo menikmati dan lo fine dan lo enjoy ya silahkan aja gitu loh. Cuman ya ketika orang yang emang baru selesai atau kelar dari hubungan yang toksik banget, dan gue yakin itu agak-agak susah sih kalau buat ngebuka hati lagi. Cuman menurut gue nggak ada salahnya sih ketika lo mau mencoba suatu hal yang baru lagi dengan orang yang baru lagi, menerima keadaan yang lalu dan masa lalu, terus berjalan, terus belajar dan mencoba untuk menerima dan mengikhlaskan sesuatu hal yang udah usai. Ya gue rasa ya nggak apa-apa gitu. Kalau ini permasalahannya lu bingung karena lu nggak tahu nih FWB atau HTS. Ya kalau cuma sekali lu ONS doang sih. Masalah itu berapa ronde, tapi kalau sekali ya ONS. Tapi so far kayaknya dari sekian 2 orang ini kayaknya lu emang berteman dan lu emang udah kenal. Jadi gue rasa ya oke lah. Ya mungkin bisa masuk ke dalam kategori FWB mungkin ya. Karena salah satu benefits yang lo dapetin juga bukan berarti tentang seksual doang kan. Lo juga bisa diantar jemput, lo bisa jadi teman, atau lo bisa jadi ya antar, ya itulah, itu banyak banget benefitsnya. Dan itu menurut gue salah satu hal yang menguntungkan gitu loh. Ya walaupun emang ada beberapa cowok yang setelah kita lihat ceritanya tadi ya emang sengaja mencari-cari kesempatan, pulang-pulang kerja suruh-suruh main ke kosan, tiba-tiba kok cium bibir. Nah emang itu banyak tuh, emang anjing kayak gitu tuh. Seru juga ya. 16 menit ini gak terasa ya. I think it's enough untuk episode pada kesempatan sore hari ini, Kamis Gerimis yang seduh-seduh Kamis gini. Gue juga hari ini ada record. Hari ini gue juga mau kantor dan mau studio. Gue kangen studio, gue kangen ketemu orang. Dan ketika gue ketemu sama orang itu dijadikan gue untuk healing ataupun distraction, atau gue ngisi ngecharge gue lagi. Dan ya I'm fine dan I'm happy. Thank you buat teman-teman semua, sobat Nyoni yang sudah mendengarkan episode pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. I'm so sorry kalau misalkan banyak kurang. Ambil positifnya aja, negatifnya buang. Ya mau jadiin ini sebuah hiburan silakan, ya mau fantasi juga ya silakan aja. Oke, gue rasa cukup sih untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini. Sampai ketemu besok di hari Senin. Besok akan ada 1 episode lagi, jadi nantikan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram backup gue di @overheadfwb pakai underscore belakangnya. Doakan juga Overhead FWB cepat kembali. Yang mau kirim cerita langsung DM aja nyet. Ya batuk lu. Yang mau kirim cerita langsung aja DM ke @ofwb podcast. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, terima kasih yang sudah mendengarkan pada episode hari ini. Di sini gua Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan bye bye.